Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, 2025 udah setengah berlalu dan kita bisa ngelihat kalau pasar tablet di Indonesia itu semakin ramai diminati ya. Dan brand-brand pun juga semakin banyak dan gencar buat ngerilis tablet-tablet mereka. Dari yang seri flagship, high-end, yang mid-range gitu ya, yang harga 3-5 jutaan itu juga ada dan banyak. Dan sekarang yang entry level pun juga semakin rame. Salah satunya adalah yang dirilis oleh Xiaomi baru-baru ini, yaitu Redmi Pad 2. Sebuah tablet entry level dengan harga 2 jutaan aja yang akan kita bahas di video kali ini. Let's go! Jadi, saya udah pakai Redmi Pad 2 ini selama semingguan, dan saya punya kesimpulan kalau tablet ini tuh bisa jadi sebuah pilihan teraman di kelas harganya. Tapi punya kekurangan yang buat saya sih cukup fatal ya. Nanti saya jelasin. Kita lihat dulu di sisi penampilannya, di mana Redmi Pad 2 ini punya body full metal yang cakep dan solid banget ya pokoknya. Jadi ganteng banget nih kalau dibawa kemana-mana. Dibilang berat sih nggak juga ya, standar aja di 510 gram. Nah, di sisi samping tabletnya ini ada sebuah tray yang berisi slot micro SD, di mana di sini tuh kita bisa menambahkan penyimpanan tablet ini sampai 2 terabyte. Di bagian atas dan bawah kita juga bisa lihat ya, ada 4 tubang speaker yang kualitasnya tuh bagus dan ada logo Dolby Atmos-nya. Enak banget buat nonton film ataupun dengerin musik. Ke bagian layar kita disuguhkan sebuah layar yang bagus banget. Seluas 11 inch, berpanel IPS dengan resolusi tinggi 2,5K, dan refresh rate-nya itu juga 90 Hz. Saya jamin kalau kalian banyak mengkonsumsi media entertainment seperti streaming film misalnya, nggak akan kecewa deh sama kualitas layarnya. Palingan keluhan saya nih cuman satu aja di bagian layar, yaitu layarnya ini kayak kurang terang gitu ya kalau dipakai di outdoor atau bahkan di dalam ruangan yang deket sama jendela. Biasanya tablet ini tuh saya bawa ke kantor dan balik lagi ke rumah itu cuman buat main Mobile Legends yang Magic Chess yang Gugu itu dan palingan Ragnarok klasik aja. Karena selain saya lagi nggak ada game berat yang pengen saya mainin di mobile, spek dari tablet ini tuh juga nggak tinggi-tinggi amat. Prosesornya pakai MediaTek Helio G100 Ultra, sebuah penyempurnaan dari G99, tapi ya basically mirip-mirip aja sih performanya. Terus RAM yang sayangnya cuma 4 GB dan storage penyimpanan 128 GB. Ya, pas pertama kali saya ngelihat launchingnya, saya cukup kecewa ya. Varian Redmi Pad 2 yang dibawa ke Indonesia itu adalah varian terendah, yaitu dengan RAM 4 GB aja. Yang buat saya di tahun 2025, hitungannya sih kentang ya. Saya udah bisa nebak lah kalau tablet ini tuh multitaskingnya bakalan seadanya aja. Untungnya nih, storage penyimpanan tablet ini tuh udah pakai UFS 2.2 yang jauh lebih kencang daripada eMMC di Redmi Pad SE tahun lalu. Ini saya coba pakai Antutu, skornya tuh berkisar di 400 ribuan aja. Sedangkan kalau kita pakai buat main game ringan kayak Magic Chess gitu, ya masih aman-aman aja sih, nggak ada lag sama sekali. Tapi kalau kita pakai buat main game yang lebih berat, semisal Ragnarok klasik aja deh, masih terasa ada nge-lag-nge-lagnya, terutama kalau kita tuh lagi di kota yang rame kayak Frontera gitu. Atau yang mungkin game-game yang banyak NPC atau player gitu, dia pasti akan nge-lag dimainin di tablet ini. Selebihnya kalau kita pakai sehari-hari aja buat browsing, YouTubean, streaming film, itu aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Dan sejauh ini saya sih betah ya pakainya. Redmi Pad 2 ini out of the box sudah pakai HyperOS 2, berbasiskan Android 15, yang buat saya, ini adalah pedang bermata dua di tablet ini. Di satu sisi, HyperOS yang dihadirkan di sini fiturnya tuh lebih lengkap ya daripada Redmi Pad SE yang punya harga yang sama di tahun lalu, di mana Redmi Pad 2 ini punya Xiaomi Interconnectivity yang memungkinkan tablet ini tuh menjadi second monitor dari PC Windows ataupun Mac. Gila sih ya, buat saya fitur ini tuh berguna banget, terutama kalau kita lagi ngedit video di cafe ataupun di kantor, atau mungkin kegiatan yang memang butuh second monitor, ini tuh fitur yang paling berguna banget. Tapi karena koneksinya ini secara wireless, saya masih bisa ngerasain ada delay ya di responnya, mungkin sekitar 1 detikan delay, tapi ya overall sih nggak ada masalah. Kerennya lagi, kita bisa pakai tablet ini tuh buat sebagai input pas lagi jadi second monitor dari Windows. Kalau misalkan jadi second monitornya Mac, itu nggak bisa jadi input, cuman bisa jadi ya tambahan eksternal monitor aja.
Nah, di lain sisi, menurut saya HyperOS di tablet ini tuh terasa tanda kutip memberatkan hardware-nya ya. Karena kalau kita coba buat split screen atau bahkan ditambah satu lagi pop-up Windows, itu kemungkinan besar akan nge-lag si tabletnya ini. Mungkin ini pengaruh juga dari jumlah RAM yang cuma 4 GB aja ya. Tapi kalau kita misalkan nggak pakai fitur split screen ini, so far masih cukup lancar. Oh ya, kemarin saya juga beli tablet ini tuh bundling dengan Smart Pen-nya. Ini tuh Smart Pen dari Redmi ya, Redmi Smart Pen. Dia dilengkapi dengan 2 tombol fungsi dan 1 port USB Type-C buat ngecasnya. Fungsi tombol yang di depan itu kalau kita pencet lama, dia akan munculin aplikasi Notes, sedangkan kalau tombol belakang dipencet lama, dia akan masuk ke mode screenshot. Ya mirip lah ya sama Smart Pen-nya Poco Pad kemarin, tapi nggak tahu deh kenapa Xiaomi itu ngebedain antara pen-nya Redmi dan Poco. Ini saya bukan orang yang punya profesi gambar ilustrasi gitu, tapi selama saya pakai buat nyatet notes, itu nggak ada kendala sama sekali ya. Delay juga menurut saya sih nggak terasa, dan untungnya tablet ini tuh ada fitur palm rejection. Jadi dia nggak akan ngenalin coretan dari tangan kita, melainkan cuman ngenalin dari pensilnya aja. Oh ya, dia juga punya fitur yang namanya pressure sensitivity, jadi kalau kita pencet dia lebih kuat, itu hasil coretannya akan lebih tebal. Oke, jadi inilah hasil dari kamera depannya Redmi Pad 2 kalau kita pakai buat video call atau buat meeting online gitu ya misalkan ya. Dan di kamera depan maupun belakangnya itu dia cuman di 1080p 30 fps saja, tapi udah cukup lah ya cuman buat video call aja. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya, apakah suara saya jelas terdengar. Apalagi ya, palingan itu aja sih. Pokoknya kalau kalian di ruangan terang kayak gini yang banyak cahaya, itu udah nggak ada komplain untuk hasilnya, karena ya tablet entry level ya seperti ini gitu hasilnya. Yang penting muka kita tuh bisa kelihatan dan suara kita bisa terdengar jelas. Oh ya, untuk Zoom meeting ya, saya coba itu kayaknya nggak ada opsi buat ganti background sih. Jadi sepenemuan saya emang tablet ini nggak bisa buat ganti background, cuman kalau emang salah ya, saya ada mungkin teman-teman di sini ada yang bisa ganti background di Redmi Pad 2, komen aja di bawah. Ya, kalau ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Ya, standar aja sih ya. Ya mungkin lebih bagus dikit daripada kamera depannya tadi, tapi kan kalau kita pakai tablet kebanyakan pakai kamera depan ya. Jadi ya udah. Kayak ginilah kira-kira hasilnya. Untuk ketahanan baterainya sendiri, Redmi Pad 2 ini udah lebih dari cukup dengan 9000 mAh-nya. Di pemakaian saya, tablet ini tuh bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari tanpa ngecas, cuman drawback-nya adalah dia tuh ngecasnya cukup lama ya, di 3 jam dengan charger 18 watt. Jadi, apakah Redmi Pad 2 ini worth it untuk dibeli? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kalau ada kesalahan fatal dari Xiaomi soal tablet ini. Tadinya sih saya mau nyebutin satu ya, tapi pas sekarang jadi kepikiran ada dua. Yang pertama adalah soal kenapa Xiaomi itu ngerilis yang versi 4 GB di Indonesia. Padahal kalau misalkan emang harganya mau ditambah dikit, tapi kita bisa dapat RAM yang lebih gede, itu akan jauh lebih menarik. Karena tahu sendiri ya, orang Indonesia tuh sukanya ngelihat spek, ngelihat angka yang gede-gede, dan itu akan menjadi daya tarik lagi buat orang buat beli tablet ini gitu. Dan yang kesalahan kedua adalah si Redmi Pad 2 ini itu nggak rilis dengan casing officialnya atau casing bawaannya, dimana menurut saya ini akan jadi nilai minus ya, dan cukup krusial juga karena pas saya pakai selama review itu saya suka was-was gitu, ini kepentok atau enggak, baret atau enggak. Dan kalaupun kita bisa nemu casing third party, kadang-kadang itu kan ada yang nggak pas, ada yang lubangnya nggak match atau bikin tebel, malah lebih tebel dari tabletnya gitu ya. Jadi saya pernah beli untuk yang Redmi Pad SE yang tahun lalu, itu lebih tebel casing yang dari third party daripada yang bawaannya Xiaomi, dan itu sayang banget ya. Jadi lebih bulky aja bawa tabletnya. Jadi itu adalah hal-hal yang bikin saya cukup sebel ya, dan cukup krusial menurut saya. Orang bakalan mikir ya mau beli tablet ini tuh, tapi nanti susah cari casingnya gitu, dan bahkan saat video ini dibuat, casing third party itu belum ada yang jual. Jadi ya saya agak pelan-pelan bawa ini atau saya masukin ke sleeve-nya laptop gitu. Jadi ini adalah menurut saya poin-poin yang cukup krusial dan fatal bagi Redmi Pad 2, dan mungkin bisa kalian pikirkan.
Ah iya, hampir lupa nyebutin ya, kalau harga dari Redmi Pad 2 ini normalnya bisa kalian dapetin di 2 juta pas. Harga yang cukup reasonable ya menurut saya karena jatuhnya dia tuh kayak buat ngantiin Redmi Pad SE di tahun lalu. Dan dengan fitur yang menurut saya banyak peningkatan ya, dari segi layar, dari segi spek mungkin lebih meningkat dikit gitu ya, dengan sekarang support pen juga dan ada fitur-fitur baru dari OS-nya. Menurut saya ini adalah harga yang cukup reasonable. Dan kalau kalian mau beli untuk pennya, itu harganya sekarang adalah 700.000. Jadi kalau misalkan kalian beli bundlingnya itu sekitar 2,5 atau 2,6 jutaan. Oke, mungkin segitu aja cerita saya sama Redmi Pad 2 ini. Semoga kalian suka dan bisa menambah referensi kalian soal Redmi Pad 2 ini dan bisa menentukan ya kalian mau beli tablet ini atau enggak. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!